Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Berkat ridhonya kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat di pagi yang cerah ini. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Mia Mariani Mars yang akan memandu acara technical meeting pelaksanaan bakti sosial. Terima kasih atas kesediaan peserta bakti sosial untuk bersama-sama mengedukasi masyarakat mengenai keselamatan pasien, gizi seimbang, dan perilaku hidup bersih sehat. Sebagai informasi, bakti sosial secara offline dengan kuota terbatas akan diselenggarakan besok di Panti Asuhan di daerah Jakarta Pusat. Dan berikutnya kepada Dr. Gigi Muhammad Tiki Nur Fajri MPH, waktu dan tempat kami persilakan untuk memaparkan materi pelaksanaan Baksos, dan kepada peserta yang ingin bertanya dapat menulis pertanyaan di kolom chat YouTube. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Gimia atas sambutannya. Baik, izinkan saya untuk memaparkan technical meeting Bakti Sosial Aksi Peduli Sehat untuk Negeri. Jadi, bakti sosial ini adalah salah satu kegiatan dalam rangka pemenuhan satuan kredit profesi, tenaga medis, dan tenaga kesehatan untuk mengikuti program pengembangan keprofesian berkelanjutan atau P2KB. Jadi yang seperti kita ketahui bahwa di dalam kegiatan P2KB itu meliputi pembelajaran, kemudian pelayanan, dan juga pengabdian masyarakat. Nah, bakti sosial ini masuk ke dalam lingkup pengabdian masyarakat. Untuk timeline bakti sosial, jadi penyelenggaraan bakti sosial dan pengiriman bukti dokumentasi bakti sosial mandiri akan kita laksanakan mulai hari Sabtu tanggal 20 hingga 24 September di hari Rabu. Kemudian dilanjutkan kami akan mereview dokumentasi Baksos Mandiri oleh panitia di hari Kamis tanggal 25 September hingga Jumat 26 September. Kemudian pengambilan dokumentasi untuk upload Satu Sehat di Google Drive itu dilaksanakan pada hari Senin 29 September 2025. Kemudian nanti peserta akan mengupload mandiri pada akun sehat masing-masing, Satu Sehat masing-masing di hari Senin tanggal 29 September dan juga hari Selasa hingga hari Selasa tanggal 30 September. Dan batas akhir revisi dokumen dan juga proses pertanyaan dan jawaban dengan panitia itu di hari Selasa tanggal 30 September 2025. Nah, saat nanti penyelenggaraan bakti sosial, kami akan memberikan materi edukasi berupa eh, flyer ataupun sesuatu yang nanti mungkin dari rekan-rekan peserta akan bisa membagikan dan mengedukasi kepada peserta bakti sosial dalam materinya yaitu keselamatan pasien yang pertama, karena eh, berkaitan dengan Hari Keselamatan Pasien Dunia di tanggal 17 September yang lalu. Kemudian ada juga materi tentang gizi seimbang dan juga materi tentang perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Ini nanti materi edukasi kami sudah buatkan, jadi para peserta bisa melakukan edukasi mandiri di tempat dan di komunitas masing-masing di tanggal yang sudah ditetapkan. Metode pelaksanaannya, para peserta akan melakukan penyuluhan di komunitas masing-masing, baik itu mungkin di tempat prakteknya, di tempat pekerjaannya, dan lain sebagainya, dengan minimal 5 peserta penyuluhan mandiri. Kemudian materi edukasi yang disampaikan di komunitas tersebut itu akan kita bagikan di grup WhatsApp dan juga di link Google Drive RSG MIRC yang nanti akan kita bagikan di dalam grup WhatsApp setelah technical meeting ini.
Kemudian materi edukasi yang kita berikan dalam bentuk file PDF. Nah, materi edukasi ini rekan-rekan dapat melakukan apa namanya edukasi melalui gawai atau gadget masing-masing, ataupun juga bisa di print untuk mengedukasi komunitas atau peserta bakti sosial di komunitas masing-masing. Kemudian peserta mendokumentasikan saat bakti sosial atau edukasi tersebut dilaksanakan, peserta mendokumentasikan proses edukasi tersebut. Setelah itu, kita akan memberikan link untuk pelaporan bakti sosial, sehingga nanti foto hasil dari dokumentasi bakti sosial diupload ke masing-masing link yang akan disediakan, karena nanti kita akan apa namanya mengklaim sertifikat dan juga berita acara dari hasil dokumentasi bakti sosial di tempat masing-masing. Ini adalah salah satu contoh dokumentasi penyuluhan mandiri. Ini kalau di print bisa dalam bentuk print atau bisa juga dalam bentuk memakai gadget atau gawai masing-masing. Dokumentasi ini nanti dikirimkan melalui link yang akan kami berikan di grup WhatsApp yang sudah ada. Rincian dokumen, kemudian setelah eh, mengupload link, nanti kami dari panitia akan menyiapkan berita acara, kemudian surat dari Dinas Kesehatan yang sudah kami dapatkan, dan juga kami akan menyertakan juga sertifikat sertifikat digital untuk peserta sesuai dengan nama peserta, dan juga surat tugas sesuai dengan nama peserta. Jadi yang hanya disiapkan untuk dari peserta itu hanya dokumentasi pelaksanaan penyuluhan mandiri yang sebelumnya sudah dilakukan upload. Semua file ini akan kita berikan dalam bentuk PDF dan bisa diunduh melalui link Google Drive yang akan dibagikan melalui grup WhatsApp. Nah, kemudian saya akan membahas tentang bagaimana cara mengupload dokumen untuk pelaporan di akun Satu Sehat masing-masing. Dari link atau dari file PDF yang kami berikan, teman-teman silakan men-screen capture file-file tersebut. Kenapa screen capture? Biasanya pengalaman kami di sebelumnya itu ketika kita mengupload file dalam bentuk PDF, mungkin karena isinya itu dokumen, kemudian foto-foto, besar file itu lebih dari 1 mega atau sampai 5 mega. Sedangkan akun Satu Sehat itu membatasi untuk link upload itu hanya sekitar 250 kilobyte. Jadi kita siasati file yang ada itu dilakukan screen capture, kemudian hasil dari screen capture-nya tersebut dimasukkan ke dalam file Word dan digabungkan menjadi satu file. Sehingga diharapkan file yang didapatkan dari Word tersebut itu tidak lebih dari 1 megabyte. Kemudian setelah dimasukkan di kompilasi ke dalam file Word, silakan melakukan convert filenya ke dalam PDF, kemudian di-download. Setelah itu dikompres. Jadi dikompres PDF dan pilih yang extreme compression. Kenapa? Karena kita butuh file yang kurang dari 500 kilobyte agar bisa diupload di akun sehat Satu Sehat masing-masing. Ini saya jelaskan juga bagaimana cara upload SKP platform untuk kegiatan bakti sosial. Yang pertama, nanti teman-teman masuk ke login akun Satu Sehat masing-masing. Kemudian silakan pilih SKP platform. Kemudian klik yang pengelolaan SKP. Kemudian pilih formulir SKP dan juga formulir pengisian. Nanti akan ada pemilihan macam-macam kegiatan dari mulai pembelajaran dan juga pengabdian masyarakat. Jadi nanti dipilih yang ranah pengabdian masyarakat, dikarenakan bakti sosial ini masuk ke dalam ranah pengabdian masyarakat. Untuk bakti sosial offline ini masuk ke dalam kegiatan nomor 4, yaitu penyuluhan kesehatan atau edukasi medis keprofesian, penyuluhan kedokteran untuk kepentingan hukum. Setelah itu klik input. Jadi di sebelah kanan ini sebenarnya ada poin input untuk bisa kita menginput data-data kegiatan.
Setelah klik input, silakan rekan-rekan sekalian untuk mengisi nama acara atau kegiatan kita, yaitu Aksi Peduli Sehat untuk Negeri. Tepatnya itu adalah di Yayasan Panti Asuhan Putra Nusa, Jalan Penjernihan 1 Nomor 11 Jakarta Pusat. Penyelenggaranya adalah Rumah Sakit Gigi dan Mulut Yarsi. Kemudian silakan upload file atau upload dokumen yang tadinya sudah dilakukan compression. Tanggal kegiatan sesuai dengan surat dari Dinas Kesehatan itu tanggal melakukannya tanggal 20 September 2025. Setelah nanti di input, jadi saat klik simpan ini kemudian akan ada keterangan verifikasi hanya dilakukan untuk tenaga medis atau tenaga kesehatan dengan SIP yang akan habis dalam waktu 6 bulan. Ini otomatis dari sistem Satu Sehat Kementerian Kesehatan. Kemudian kita bisa memantau bagaimana proses review dokumen itu. Yang pertama ini, yang bagian atas, ini contoh waktu pas sebelumnya ketika kita mengadakan kegiatan, itu review dokumen dari P2KB Kementerian Kesehatan, itu keterangannya menunggu hasil pemeriksaan. Nantinya setelah selesai direview dan juga sudah diperiksa keabsahan dokumennya, maka nilai SKP ini akan muncul yaitu 3 SKP untuk bakti sosial offline dan juga statusnya akan berubah menjadi telah diperiksa. Jadi ketika teman-teman sudah mengupload file ke eh, akun Satu Sehat masing-masing, maka proses review ini sudah di luar dari tanggung jawab panitia. Jadi semuanya sudah diserahkan ke bagian verifikasi akun Satu Sehat dan mungkin dari kolegium dari masing-masing profesi. Itu saja technical meeting atau penyampaian teknis untuk persiapan bakti sosial aksi peduli sehat untuk negeri. Semoga acara yang akan kita laksanakan dapat berjalan lancar dan diberi kemudahan serta memberikan manfaat bagi masyarakat kita semuanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Gigi Muhammad Diki Nur Fajri MPH atas pemaparan mengenai teknis pelaksanaan bakti sosial untuk seluruh tenaga kesehatan. Dan untuk pertanyaan apabila dari peserta ada yang ingin bertanya mengenai teknis secara detail, dipersilakan untuk menulis di kolom chat YouTube. Baik, kami akan tunggu sekitar beberapa menit lagi. Dipersilakan kepada seluruh peserta. Baik, untuk pelaksanaan bakti sosial kepada seluruh peserta bakti sosial kali ini dari Rumah Sakit Gigi dan Mulut Yarsi mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaannya dan apabila ada pertanyaan bisa dikirimkan ke chat admin yang seperti sudah terpampang di flyer-flyer yang telah kami sebarkan ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.